Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mufliha dengan NIM 20240720017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Science Education as a File of Scholarship. Disusun sebagai bagian dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Komprehensif yang dibimbing oleh Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama tentang praktik dan penelitian pendidikan sains. Pendidikan sains merupakan bidang kegiatan utama di tingkat nasional maupun internasional, baik formal, contohnya sekolah, maupun informal di luar sekolah, contohnya museum. Dan pentingnya pendidikan sains ini untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan ilmuwan dan profesional, orang yang ahli dalam profesional. Hampir di seluruh dunia, pendidikan sains itu diprioritaskan dalam sistem pendidikan dan dipandang sebagai komponen utama pendidikan dan pendidikan tinggi. Dalam mata pelajaran sains biasanya dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti memastikan pasokan ilmuwan, insinyur, dan profesional lain yang bekerja di bidang sains, dan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, masyarakat itu membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang sains untuk menjadi ilmuwan, insinyur, dan tenaga profesional lain. Metode pengajaran ini dan penelitian pendidikan sains membantu memperbaiki cara pembelajaran dan menciptakan pendidikan yang lebih baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, tentang pendidikan sains sebagai bidang ilmu pengetahuan. Penelitian itu adalah proses untuk mencari informasi secara sistematis, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan publik baru yang dapat digunakan oleh semua orang. Pengetahuan yang membantu kita memahami fenomena yang membuat kita menjadi lebih baik dan mencapai tujuan kita. Pendidikan sains sebagai bidang penelitian berkaitan dengan pengembangan pengetahuan sains yang dapat membantu kita untuk memahami suatu fenomena. Maksudnya, pendidikan sains ini tidak hanya mengajarkan, tetapi membantu kita untuk memahami sains agar meningkatkan fenomena alam dan efektivitas pembelajaran. Dan kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tingkat Science Education Research atau SER. Jadi menurut Taber tahun 2013, tingkat SER itu dalam penelitian pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada collateral, yang kedua ada embedded, yang terakhir ada inherent. Nah, collateral ini melibatkan masalah kolateral umum pendidikan yang diterapkan dalam konteks pendidikan atau pengajaran sains, tetapi tetap relevan untuk mata pelajaran lain. Contohnya, penelitian tentang penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini bisa diajarkan di sains dan bisa juga diajarkan dalam berbagai mata pelajaran lain. Kemudian yang kedua ada embedded, melibatkan teori atau isu pendidikan yang lebih luas, tetapi dibahas dalam konteks pembelajaran sains, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik unik sains. Jadi maksudnya penelitian tentang teori pendidikan itu luas, dan diterapkan dalam konteks pembelajaran sains dan penyesuaian khusus. Dan terakhir ada inherent, berkaitan langsung dengan aspek spesifik dari pengajaran sains yang tidak ditemukan dalam pengajaran mata pelajaran lain, seperti konsep khusus dalam sains atau respons siswa terhadap metode ilmiah tertentu. Contohnya juga tentang cara mengajarkan eksperimen ilmiah di laboratorium kimia yang melibatkan keterampilan praktis dan penggunaan alat khusus yang tidak diajarkan di mata pelajaran lain. Selanjutnya kita masuk pada bagian studi akademis pendidikan sains. Didukung oleh penelitian yang fokus pada kurikulum pendidikan sains atau Science Education Research (SER), lebih dari sekedar penelitian umum. Ada kompleksitas unik dalam konteks sains. Namun pengajaran dan pembelajaran sains sangat kompleks dan bergantung pada konteks. Tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diterapkan karena faktor-faktor seperti usia siswa, kemampuan, bahasa, materi, kondisi kelas, dan kualifikasi guru itu sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Mempertimbangkan keberagaman konteks untuk menentukan cara yang efektif dalam mengajar dan belajar. Jadi pendidikan sains itu harus disesuaikan dari berbagai faktor seperti usia siswa, kemudian bahasa, kemampuan, dan lain-lain, agar pengajarannya lebih efektif.
Dan kemudian kita masuk pada variasi konteks dalam pendidikan sains. Yang pertama, ada pengaruh konteks seperti usia siswa, misalnya 6-7 tahun, kemudian 13-14 tahun. Maksudnya, usia siswa itu mempengaruhi cara mengajar siswa. Karena siswa yang lebih muda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Contohnya tadi, 6-7 tahun. Dibandingkan siswa yang lebih tua, contohnya tadi seperti 13-14 tahun. Kemudian yang kedua ada pengaruh kemampuan kelas atau campuran kelompok dengan kemampuan sama. Ketiga ada pengaruh kondisi sosial ekonomi dan sarana pembelajaran yang tersedia. Nah, faktor ini mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan mengakses materi sains. Dan terakhir ada kompleksitas bahasa pengantar. Misalnya ada bahasa Inggris, Prancis, Jepang yang memengaruhi komunikasi dan pembelajaran. Jadi penggunaan bahasa yang berbeda, misalnya bahasa yang saya sebutkan tadi, itu dapat mempengaruhi cara siswa memahami materi sains, terutama dalam komunikasi dan pengajaran. Selanjutnya kita masuk pada bagian setiap penelitian dalam pendidikan sains itu harus mempertimbangkan 3 aspek kunci. Yang pertama ada ontologi, kedua ada epistemologi, dan terakhir ada aksiologi. Nah, ontologi ini dasar untuk mengklasifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu yang berfokus pada apa yang ada, yaitu fenomena atau konsep yang dipelajari dalam sains. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini berkaitan dengan cara atau teknik dan sarana yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan berupa ilmu yang digunakan dalam proses pengumpulan dan pengujian pengetahuan. Terakhir ada aksiologi, menentukan tujuan dari pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, seperti memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup. Nah, tiga aspek ini sangat penting, bahwa dalam pendidikan sains itu tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga relevan dan berguna dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kita masuk pada bagian bagaimana penelitian dilakukan dalam pendidikan sains. Di sini ada 5 penelitian. Yang pertama ada kompleksitas penelitian, kedua ada kendala dan etika, ketiga ada penelitian eksperimen, yang keempat ada alternatif penelitian. Dan terakhir ada teknik dan metode penelitian. Nah, yang pertama ada kompleksitas penelitian. Penelitian dalam pendidikan sains sering sekali menghadapi masalah yang sering tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga digunakan sebagai metode seperti eksperimen, survei, studi kasus, etnografi, dan grounded theory. Yang kedua ada kendala dan etika. Nah, kendalanya yaitu guru sering membutuhkan waktu untuk mahir atau menguasai dengan metode baru. Nah, selain itu penelitian itu harus mendapatkan izin, terutama jika melibatkan anak-anak untuk menjaga etika. Kemudian yang ketiga ada penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen sering dilakukan perbandingan 2 metode pengajaran, tetapi banyak faktor yang sulit dikendalikan seperti perbedaan siswa dan guru. Penelitian skala besar bisa lebih baik tetapi mahal atau memerlukan biaya yang besar dan sulit dilakukan. Yang keempat ada alternatif penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama ada studi kasus, mengkaji contoh spesifik untuk wawasan baru, fokus pada contoh atau kasus spesifik. Yang kedua ada etnografi. Etnografi mempelajari dampak budaya terhadap pendidikan, misalnya sikap terhadap evolusi. Dan terakhir ada grounded theory, metode yang mengembangkan teori dan data yang dikumpulkan secara terus-menerus, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam dari data yang ada. Dan terakhir ada teknik dan metode penelitian. Nah, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan alat visual. Metode wawancara terbuka sering digunakan untuk memahami pemikiran siswa. Dan kita masuk pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, bahwa pendidikan sains itu adalah bidang studi yang penting, yang mendukung pengajaran yang efektif melalui penelitian aktif. Ya, walaupun banyak temuan bermanfaat, setiap guru itu perlu atau harus menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan konteks kelas. Misalnya karakter siswa, gaya pribadi,
seperti itu dan lain-lain. Pengajaran berbasis bukti itu adalah proses yang terus berkembang atau dinamis, di mana setiap kelas itu menjadi tempat untuk menguji dan menerapkan hasil penelitian baru untuk meningkatkan atau menerapkan hasil pembelajaran sains, hasil penelitian. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai topik yang berjudul Science Education as a File of Scholarship. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.